Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu hak guna bangunan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan kemudian dapat diperbarui paling lama 30 tahun. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, dalam edisi kali ini saya akan membicarakan mengenai hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu hak guna bangunan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan kemudian dapat diperbarui paling lama 30 tahun. Nah, tanah yang dapat digunakan sebagai hak guna bangunan adalah tanah negara. Ini yang mempunyai hak primer, di mana tanah tersebut langsung diberikan oleh negara melalui permohonan hak. Tanah hak pengelolaan, yaitu HGB di atas HPL. Ini adalah tipe dari hak sekunder, di mana permohonan HGB diterbitkan sesuai dengan persetujuan pemegang hak pengelolaan. Begitupun juga dengan HGB dapat diterbitkan di atas tanah hak milik melalui penandatanganan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Subjek dari hak guna bangunan sama dengan subjek dari hak guna usaha, yaitu warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Seperti yang telah kita bicarakan di dalam HGU, badan hukum pemegang hak guna bangunan sama seperti pemegang HGU. Dalam hal ini, jika badan hukum tersebut berbentuk perseroan terbatas dan dimiliki oleh pihak asing, meskipun kepemilikannya asing, namun sepanjang bentuk hukum dari badan hukum tersebut adalah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka PT PMA tersebut berhak membeli dan memanfaatkan tanah-tanah hak guna bangunan di Indonesia. HGB terjadi bisa karena permohonan hak, yaitu dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang berwenang. HGB di atas hak pengelolaan juga diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat. HGB yang terjadi di atas tanah hak milik dengan pemberian akta yang dibuat oleh PPAT, dan sebagai tanda bukti hak, maka kepada pemegang HGB akan diberikan sertifikat hak atas tanah. Apa yang menjadi kewajiban pemegang HGB? Membayar uang pemasukan kepada negara, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan, memelihara dengan baik tanah dan bangunan, serta menjaga kelestarian lingkungan, memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung karena keadaan geografis atau sebab lain. Nah, kewajiban ini secara esensi telah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, di mana setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial ini mencakup secara luas, antara lain misalnya jika ada suatu hambatan, pihak yang memiliki tanah di belakang tidak bisa mempunyai akses masuk keluar, atau jalan air tidak bisa keluar. Nah, maka sebagai pemegang HGB, kita wajib untuk memberikan jalan untuk jalan keluar, atau jalan air, atau kemudahan lain bagi pekarangan. Ini adalah salah satu fungsi sosial dari hak atas tanah di Indonesia. Kewajiban lain adalah menyerahkan kembali tanah yang diberikan kepada negara, atau kepada pemegang HPL jika HGB itu terbit di atas HPL, atau kepada pemegang hak milik jika HGB tersebut terbit di atas tanah hak milik. Juga menyerahkan sertifikat HGB yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Nah, hak-hak pemegang HGB tentunya untuk menguasai dan mempergunakan tanahnya selama waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, baik untuk pribadi maupun usaha. Juga berhak mengalihkan hak guna bangunan tersebut kepada pihak lain dan juga memasang hak tanggungan untuk kepentingan pembiayaan. Hak guna bangunan hapus karena antara lain berakhirnya jangka waktu hak tersebut sebagaimana diatur di dalam sertifikat, atau dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu hak guna bangunan berakhir, atau bisa juga dibatalkan sebelum jangka waktu berakhir karena adanya suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bisa juga dihapus karena ditelantarkan. Bisa juga karena musnah atau karena pemegang HGB tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang HGB.